Halo, selamat datang kembali di Ternak Mining. Semoga kalian sehat selalu dan salam cuan. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau saya jarang update sehingga channel saya ini kelihatan mati ya. Tapi ya saya ada kesibukan, jadi sekarang saya bakal membahas tentang apa yang menjadi keresahan kita semua. Ya, karena sekarang koin kebanggaan kita Ethereum sudah proof of stake. Jadi koin ini udah nggak bisa di mining lagi. Jadi ya mau kayak mana lagi kan? Emang sistem developer yang begitu untuk go green ya. Jadi energi yang mereka pakai lebih kurang dari sekarang. Oke. Untuk harga Ethereum beberapa hari ini sepertinya ada kenaikan ya. Ada kenaikan yang lumayan, kita cek yang di coin market. Untuk kenaikannya lumayan dari 1500 sekarang di 1700-an. Bagus ya, karena semakin dekat semakin banyak orang yang beli mungkin ya. Oke, untuk mining ya saya masih tetap jalan ya. Baru restart sih, soalnya sebelumnya sempat crash. Jadi saya jalan satu Hive OS, dua miner, ada AMD dan Nvidia, dua-duanya digabung ya. Untuk sekarang koin yang saya mining ya masih ETH, karena ya di watumain.com adalah koin paling profit sekarang. Ya mau kayak mana kita sekarang ya. Jadi harus mining ETH dulu, tunggu ada masalah baru kita pindah. Oke. Yang kali ini kita bakal bahas adalah koin apa yang bakal kita mining setelah ETH. Ya kan, sebenarnya kan di sini banyak koin ya, tapi yang saya garis bawahi itu hanya ada 4 ya. Ethereum Classic, Flux, Kaup Raven, dan Ergo ya. Kalau sekarang sekarang kita lihat koin Raven adalah koin paling profit ya. Ya, tiap koin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak mau ribet, boleh pilih ke ETC ataupun Ergo, karena dua-duanya settingannya itu kurang lebih sama lah ya. Auto Kailos lah, Etas ya, kurang lebih sama energinya ya. Dan untuk settingannya nggak usah dirubah lagi, udah pakai settingan ini sebenarnya udah jalan ya, kecuali ya AMD kalau pindah ETC kayaknya nggak gitu masalah. Cuma kalau pindah Ergo saya masih belum ngerti lah ya, saya bilangnya belum saya pelajari. Jadi nanti kalau misalnya kedepannya kalau ada perubahan, saya bakal bikin video tentang cara setting Ergo di AMD ya. Terus sedangkan koin yang selanjutnya adalah Raven. Setelah Raven ada Flux ya. Jadi antara dua koin ini, kalau untuk koin paling profit selanjutnya kita tidak bisa pasti, karena namanya market ini ya. Berarti sekarang block time-nya ya, ini block time ini net hash-nya itu 87 triliun hash ya. Kalau sekarang kita bandingkin 800, sorry salah pula, 877 kita bandingin sama ETC nggak sampai 10%-nya ini ya. Kalau misalnya ini ada ASIC berapa, GPU berapa, kita juga nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ASIC ya pasti pindahnya ke ETC. Jadi dari dalam tiga koin ini harus 4 koin ini hanya ETC yang rentan terhadap ASIC ya. Dan untuk koin seperti Kaupau, Ergo atau Raven, Kaupau, Ergo atau Flux, ya setahu saya sih belum ada ASIC-nya, setahu saya ya. Dan untuk market cap, ya market cap adalah penggunaan lebih besar di ETC ya. ETC tetap paling besar. Mining pool, mini pool pula. Mining pool, kita coba lihat mining pool stream nih.
ya. Jadi untuk market cap ETC masih lebih besar daripada koin lainnya, ya. Untuk pool tetap ETC paling banyak untuk pool ya. Untuk Ravencoin ada 69, ada Flux ada 22 doang, dan Ergo adalah 32. Oke. Jadi kalau untuk pool ya tetap ETC lebih banyak, dan untuk sistem payoutnya lah, untuk persentasenya lah, itu udah banyak lah ya pilihannya. Sedangkan kalau untuk Flux dia ada satu kelebihan di mana Anda bisa mendapatkan sebuah paralel aset. Paralel aset itu adalah aset yang bisa dipakai setelah Flux melakukan kerjasama atau apa. Jadi nanti kita mining itu kita mendapatkan 6 jenis flux ya. Ada flux yang utama, nanti ada flux apa gitu. Saya agak lupa karena kemarin saya pernah pelajari, cuma pas minimal payoutnya itu agak tinggi, jadi saya nggak mining lagi. Dan untuk pemakaian tenaga watt ya kita bilang kan, kadang kita kalau power supply kan kita nggak tahu persentase wattnya berapa, apalagi sekarang nanti BBM naik. Nggak lama lagi saya lihat sih PLN pasti bakal menaikkan harganya, kecuali ya dapat listrik gratis ya. Listrik gratis ya biarkan aja. Untuk tenaga ETC dan Ergo masih menggunakan watt yang sama ya. Di sini kita bisa lihat ETC misalnya ini kan ETH. Ini untuk ETC masih sama 660 watt. Untuk Auto Kairos juga masih sama 660 watt. Tapi kalau misalnya Anda pindah ke Raven menggunakan watt yang lebih besar, yaitu 840 watt ya. Jadi ya lebih besar dia untuk listriknya dan lebih panas ya. Untuk algoritma Raven untuk miningnya VGA bakal berjalan lebih panas, sehingga kipasnya apa-apa harus kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Kalau miningnya di suhu sekitar 65-66 untuk ETH saja, saya tidak sarankan untuk mining Raven karena bahaya, nanti yang rusak VGA ya. Mending mining yang lain, Ravennya untuk ambil profit tutup, nanti kan udah kumpul koinnya, pas naik jual ya. Dan untuk Flux juga menggunakan watt yang lebih besar dan penghasilannya lebih kurang, tapi dia menangnya kita mendapatkan paralel aset ya. Yang paralel aset itu kayak masih kurang mengerti, tapi ya dari youtuber luar yang jelasin, katanya sih kita mendapatkan sebuah aset yang sama seperti koin yang diajak kerjasama gitulah. Kalau nanti saya ada salah, mungkin bisa ada yang lebih ngerti Flux, boleh jelasin di bawah ya. Dan ya kalau untuk koin-koin ASIC sudah tidak ada, dan kelebihannya kita main ETC atau Ergo ya, untuk settingannya nggak usah dirubah, tinggal bikin settingan pindah pool, pindah koin, dah jadi. Dan untuk kalau udah kapau ya kita setting lagi, dia harus ada main core clock, main memory clock. Dan untuk Flux juga sama ya, kita harus mencari settingan lagi, jadi ya lebih ribet lah ya. Dan kalau kita mining kan biasa kita suka kirimnya ke Indodax ya, Indodax kalau nggak toko kripto biasanya ya. Kalau Indodax sih yang saya tahu support ETC, Ergo, dan Raven. Tapi kalau Flux saya belum tahu, dan Flux tahu saya wallet yang support Indo. Toko kripto atau bukan, toko kripto ada atau enggak saya kurang tahu kayaknya. Nanti ada yang bisa kasih tahu yang ngerti Flux, boleh jelasin tentang sistem mereka yang tapi bagi saya 4 koin ini adalah 4 koin utama yang bakal menjadi tempat berlabuhnya para miner ETH ini. Jadi kalian boleh perhatikan dari keempat koin ini mana yang ingin kalian pindah ya. Jadi mulai sekarang kalian bisa lebih mengerti, lebih belajar. Jadi kalian pas Ethereum ini udah proof of stake full, kita langsung pindah ya koinnya. Jadi nggak usah pikir
nanti cari ini, kenapa saya tiba-tiba mining Kaupau kok penghasilannya tidak sama kayak waktu main, kenapa saya mining Flux kok beda, saya main ETC kok tiba sebelumnya bisa sehari dapat ini kok turun gitu kan. Karena ya namanya kita bilang kuenya kan sehari cuma bisa produksi segitu. Ya kalau banyak orang yang makan kue itu ya maka adalah makin sedikit kita kue yang kita dapatkan sendiri ya. Tapi untuk jangka panjang saya lihat empat koinnya ini memiliki masa depan yang bagus. Untuk ETC, Kaupau, saya lihat kalau developer sih kayaknya Kaupau lebih aktif ya, setahu saya, karena saya sebelumnya juga mining Kaupau sebelum saya full ke Ethereum ya. Dan untuk masing-masing DAG size-nya setahu saya masih di under 4 GB kecuali Flux 3 GB fix sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Untuk minimal payoutnya paling kecil kayaknya Raven 10 koin udah bisa payout. Kalau untuk 10 koin sekarang sekitar 5.000, nggak ada fee. Yang lain belum sempat saya cek lagi sih, mungkin nanti bakal saya update kan ke depannya ya, atau bisa kalian cari sendiri. Untuk fee transaksi, fee miningnya ya bisa kita lihat sendiri. Dan untuk kalian yang masih mining Ethereum sekarang, kalau misalnya kalian pakai T-Rex miner untuk VGA 1660 Super, 2060 Super, 3060 yang 6 GB, dan apa ya, yang VGA 6 GB pakai T-Rex miner, saya sarankan di Windows ya, khusus Windows. Yang lain sih nggak ada masalah. Saya sarankan pindah aja ke NB miner daripada penghasilan kalian kurang gara-gara DAG size-nya kebesaran. Jadi kalau menurut saya sekarang untuk menurut saya koin yang sekarang ini lebih pentingnya bagusnya kalian utamakan ke ETC dulu, Ergo, Raven Coin, baru Flux. Itu menurut saya. Setelah Ethereum POS bakal saya pindahkan semua ke ETC dulu. Mungkin sehari 2 hari cek pasaran lah ya, kita bilang test the water ya, kita coba dulu lautnya ambang-ambing atau enggak, setelah itu baru kita pindah karena ya ini 800 ini 800 kita masih belum tahu lagi berapa ASICS yang bakal pindah. Tapi kalau ASICS-nya banyak ya pasti Ergo lebih bagus gitu. Kalau ASICS-nya banyak yang pindah sekitar 500 terahash kan lumayan tuh setengah kan, itu kan pasti pindahnya ke ETC semua karena nggak ada tempat lain lagi. Jadi dia mau kayak manapun tetap harus mining ETC, kalau nggak cari koin yang support e-test ya, kayak gini-gini lah ya. Tapi kan profitnya kalau kecil kan mereka nggak bakal mau mining, mereka bakal cari yang lebih tinggi ya. Untuk perpecahannya mungkin nggak bakal merata, tetapi tetapi koin-koin kayak Kaupau, Ergo, dan Flux mungkin bisa dapat, tapi bagian VGA-nya. Kalau bagian VGA ya kadang orang udah malas mau mining, udah cuan ya nggak mau mining lagi, ini selesai. Kadang ada yang masih mau mining ya. Bagi saya sih, kalau saya sih selama VGA jalan saya lanjut terus. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan dari video ini. Saya Ternak Mining, salam cuan, terima kasih.